Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Pemirsa yang berbahagia, kita berjumpa lagi dalam bincang Tunisia bersama Gus Dubes, sebuah program yang diinisiasi oleh KBRI Tunis. Selama bulan Ramadan, kita akan menimba ilmu sebanyak mungkin tentang Tunisia, yaitu peradabannya, sejarahnya, kerjasama hubungan bilateral di antara negara, dan tentu yang paling penting adalah bagaimana kondisi warga negara Indonesia di Tunisia ini. Dan tentu kita berharap bahwa hubungan Indonesia-Tunisia yang sudah dibangun sejak tahun 50-an antara proklamator Bung Karno dengan proklamator Tunisia Habib Bourguiba. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Perhimpunan Pelajar Indonesia Tunisia, PPI Tunisia. Ini organisasi yang di dalamnya seluruh mahasiswa beraktivitas, berproses untuk bagaimana mereka bisa mengelola organisasi, kegiatan, dan tentu itu akan menjadi bekal yang sangat baik untuk mereka. Nah, telah hadir di studio ini Ketua Panglima, ini Ketua dari PPI Tunisia, Muhammad Rusdi. Assalamualaikum, Rusdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dubes. Ya, ini Rusdi, ini elitnya mahasiswa di sini. Dan kita akan menanyakan banyak hal kepada Rusdi supaya pemirsa di tanah air mempunyai informasi yang lebih lengkap tentang bagaimana kegiatan dari mahasiswa Indonesia di Tunisia ini. Nah, Rusdi tentu sebuah kebanggaan bagi kami bisa hadir dan berbagi tentang PPI Tunisia. Kalau Rusdi boleh ceritakan kepada kami tentang bagaimana sejarah dan historisitas dari PPI Tunisia. Kalau dalam bahasa Al-Quran, asbabun nuzul. Kalau dalam bahasa hadis, asbabul wurud. Itu. Tapi kalau dalam bahasa organisasi, asbabun nasy'ah. Itu bagaimana cikal bakal dari lahirnya PPI Tunisia. Ya, silakan. Baik Pak, terima kasih Pak atas Sama-sama waktunya. Sejarah singkat PPI mungkin ya Pak. Iya, betul. Jadi PPI Tunisia ini memang didirikan secara resmi itu pada tahun 1994 Pak. Tanggal 26 Februari 1994, betul. Jadi waktu itu sudah ada mahasiswa Indonesia yang pertama atau sebelumnya sudah ada mahasiswa Indonesia di Tunisia? Sebelumnya memang sudah ada Pak. Sudah ada. Ya, kemudian di tahun 94 itu diinisiasikan oleh salah satu mahasiswa, Bapak Ali Murtado, ya Pak. Ali Murtado, saya kira Ali Muhtar Ngabalin, bukan ya? Ali Murtado ya? Ali Murtado itu salah satu penggagasnya yang menginisiasikan sampai akhirnya pada tanggal 26 Februari itu dibentuk secara formal PPI Tunisia. Wah, itu sama dengan kelahiran saya, bulan Februari. Oh, serius Pak? Iya, betul. Makanya saya jadi dubes di Tunisia kali ya. Oh, gitu. Mantap Pak. Jadi bulan Februari 1994. Iya, masih tahu zaman itu ada berapa mahasiswa di sini? Itu masih sedikit ya Pak ya. Kalau di sejarah singkat PPI yang tertulis itu memang nggak ada jumlahnya ya Pak ya. Cuman kalau secara perkiraan ya Pak, memang dari senior-senior yang sempat cerita ke saya itu paling mahasiswa PPI itu setiap tahunnya kalau nggak 5 6 segitu Pak, sampai akhirnya terbentuk PPI itu baru mulailah jumlahnya 10, 15 kayak gitu Pak. Ya, sampai dan akhirnya pada 2018 itu saya kesini juga masih dengar infonya kalau dari 2010 sampai 18 itu ya jumlahnya hanya 40 mahasiswa gitu Pak. 40, ntar ada yang lulus sekian, masuk sekian gitu ya, jumlahnya masih 40 sampai 50 itu paling banyak Pak.
Dan 2018 itu baru mulai berdatangan, mulai banyak kerjasama dengan MOU di pondok pesantren yang ada di Indonesia, sampai akhirnya sekarang di 2022 ini alhamdulillah sudah terdapat 158 mahasiswa, Pak. 158 ya? Iya, jadi perkembangan pesatnya itu di 2018, pada saat itu jumlah mahasiswa ada dari 40 ke 60, Pak. Kemudian setiap tahunnya bertambah sampai sekarang 158. 158 ya? Alhamdulillah ya, lumayan. Alhamdulillah, Ya. Pak, lumayan. Semua ini anak-anak saya. Jadi mahasiswa yang KBRI harus memberikan perlindungan yang sangat luar biasa. Dan kalau Rusdi bisa gambarkan kira-kira apa karakter yang dari sejak 94 sampai sekarang Rusdi ini, apa yang perjalanannya itu seperti apa? Ya, perjalanannya Pak, kalau PPI kan memang dengan tujuan itu kita dibentuknya PPI untuk mewadahi mahasiswa-mahasiswa. Yang pertama untuk mengembangkan potensi diri, kualitas diri, dan juga yang kedua tetap kita kembalikan kepada niat awal para mahasiswa yang sejatinya memang harus menuntut ilmu. Jadi kita membina juga untuk kesuksesan kampusnya gitu Pak, kampus mahasiswa, sehingga pulang ke Indonesia bisa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia dan juga dunia gitu Pak. Jadi meliputi itu saja mungkin Pak dari PPI itu, kesejahteraan mahasiswa dan dari segi kehidupannya dan juga pendidikannya ya. Jadi itulah yang kita tekankan gitu Pak, PPI selalu menekankan di segi situ. Ya, kalau dari segi apa aktivitas misalnya, ya, itu kan periodiknya kan setiap tahun diganti ya, kalau tidak salah. Itu kalau dari segi kegiatannya, Rusdi bisa berbagi kepada pemirsa di tanah air, kira-kira Perhimpunan Pelajar Indonesia Tunisia apa saja kegiatannya? Ya. Oh, kegiatannya selain makan-makan karena yang paling seru, saya juga dulu mahasiswa. Iya. Kalau di Mesir itu Perhimpunan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia, PPMI. Iya, betul. Iya kan? Itu memang kegiatannya ya makan-makan, itu seru. Nah, selain makan-makan apa saja kegiatan yang biasanya menjadi kebiasaan dari PPI Tunisia ini? Oh iya. Terutama periode Rusdi lah. Periode saya ya Pak ya. Kita tentunya punya program bulanan dan juga program tahunan Pak. Salah satunya kalau program bulanan itu kita mengadakan kajian-kajian buku, misal itu dari salah satu program pendidikan gitu Pak, komunitas The Readers. Nah, jadi bedah buku ini itu segala macam. Kemudian kita juga ada kegiatan olahraga seperti itu Pak, main bola, main futsal, main basket, yang lain-lain. Terus juga ada pengembangan diri mahasiswa gitu. Salah satunya kelas pidato. Itu kelas pidato untuk melatih mahasiswa ketika terjun bermasyarakat. Kemudian itu, ada kelas masak juga. Kelas pidato itu bahasa kerennya public speaking. Betul. Kita di sini pakai bahasa El Markazi, Pak. El Markazi. Jadi pusat public speaking gitu. Iya. Iya, alhamdulillah di program bulanan itu banyak juga teman-teman yang ikut meramaikan, terus juga. Nah, pemirsa, saya ingin kasih tahu bahwa misalnya memang mahasiswa PPI kita ini memang secara public speaking itu bagus ya. Artinya memang teknik retorikanya ya. Kalau saya itu kalau retorika akan bagus kalau lucu. Nah, memang ini mahasiswa PPI ini lucu-lucu, lucu-lucu itu memang berhasil. Terus yang kedua tadi masak kan. Masak. Nah, masak memang ini
juga salah satu kelebihan dari mahasiswa PPI Tunisia ini pinter-pinter masak. Enak Pak kemarin. Oh enak ya, masakan Padang. Ya masakan Padang, karena kalau di NU itu yang enak itu yang gratis. Jadi setiap yang gratis pasti enak. Betul Pak. Saya merasakan sendiri dijamu oleh Rusdi dan teman-teman PPI kemarin dalam acara buka puasa bersama. Apalagi ini kok cuman public speaking, masak, apalagi diskusi buku lagi. Diskusi buku. Terus ada lagi nih Pak yang terbaru itu. Apa itu? Hasil kerjasama kita PPI dengan KBRI, Academic Mindset. Wah, tepuk tangan dulu. Wah, Academic Mindset ini keren banget ini Pak. Alhamdulillah saya juga sebagai peserta Academic Mindset, tapi emang belum lulus satu pertemuan lagi saya Pak. Ini langsung dibina oleh Pak Dubes, alhamdulillah banget. Ya, jadi emang Bapak dari dulu sering menerapkan ini ya Pak ya? Iya, pemirsa di tanah air, ini Academic Mindset memang program saya sejak awal datang. Alhamdulillah hingga sekarang sudah ada sekitar hampir 70 orang yang ikut pelatihan Academic Mindset, yaitu pelatihan bagaimana cara membentuk kepribadian mahasiswa untuk menjadi cendekiawan, untuk menjadi pemikir, untuk menjadi ulama dan menjadi pemimpin. Saya latih bagaimana mereka punya kebiasaan untuk membaca, untuk menulis, untuk menganalisa, untuk riset. Nah, Rusdi ini termasuk salah satu pesertanya. Alhamdulillah saya senang sekali karena saya suka melakukan kaderisasi, melahirkan tokoh-tokoh muda di masa yang akan datang. Sejak saya masih di Kairo sampai saya di Jakarta dan di Tunis, alhamdulillah direspon dengan sangat baik. Dan PPI saya minta memang untuk mengelola kegiatan ini, dan kegiatan ini voluntary, jadi tidak diwajibkan. Jadi semua yang voluntary, sukarela. Jadi siapapun, saya sebagai duta besar KBRI menyampaikan kegiatan itu dan alhamdulillah direspon dengan baik. Nah, apa kesannya setelah teman-teman ikut Academic Mindset itu? Iya Pak, kesannya alhamdulillah Pak, teman-teman itu jadi lebih suka membaca Pak. Lebih sadar. Lebih sadar, betul Pak. Memang karena sebelumnya juga ya Pak, mungkin beberapa mahasiswa itu agak, karena kita sekolahnya full day school ya Pak ya di sini, betul. Gitu ya. Karena punya program hanya 3 tahun, jadinya mata kuliahnya itu lebih banyak dan lebih mengambil banyak waktu. Kita masuk dari jam 8 pagi, pulang jam 5 sore. Jadi waktu untuk teman-teman membaca buku itu kadang udah jenuh dengan kuliah gitu Pak, dengan jam kuliah. Jadi baca sekedarnya saja gitu. Cuman ketika ikut Academic Mindset, Bapak selalu ceritain pengalaman Bapak yang di Mesir udah menghatamkan sekian ratus buku. Itu jadi ya motivasi lah Pak buat kita. Dan teman-teman juga udah banyak sekarang yang berani untuk menulis Pak. Jadi sekarang website PPI itu numpuk Pak. Numpuk urutannya nih, kita harus upload yang mana dulu. Udah banyak sekali Pak, alhamdulillah teman-teman jadi lebih berani Pak, lebih berani. Iya, dan saya pribadi merasakan bahwa sebenarnya mahasiswa kita di Zaitunah ini yang belajar di Tunisia ini anak-anak muda yang cerdas ya, anak-anak muda yang smart, yang selama ini cuman mereka tidak dikanalisasi, tidak dikasih jalan bagaimana caranya untuk berproses menjadi seorang cendekiawan. Nah, saya menyaksikan pemirsa orang tua yang menonton ini, insya Allah akan lahir cendekiawan-cendekiawan, pemikir-pemikir, ulama-ulama dari Tunisia ini, karena semangatnya sangat luar biasa untuk belajar, dan PPI menjadi bagian dalam proses bagaimana mencetak kepribadian dari mahasiswa kita di Tunisia ini. Nah, kalau hubungan antara PPI dengan Universitas Kampus Zaitunah, Rusdi bisa diceritakan apa yang biasanya
dilakukan, dibicarakan, dibincangkan komunikasi dengan kampus seperti apa? Iya, untuk komunikasi dengan kampus Pak, alhamdulillah kita sangat bersyukur menjadi mahasiswa Zaitunah karena para dosen-dosennya itu sangat perhatian sama kita. Dari rektor kampusnya pun selalu berkomunikasi dengan saya, minta kehadiran saya, kadang dihubungin, diminta ke kantor beliau gitu, dan ditanyakan, Pak, ini mahasiswa butuhnya apa gitu. Ada kebutuhan yang lagi susah nggak, beras atau apa, nanti coba saya carikan gitu. Terus perhatian beliau bukan hanya untuk kehidupan kitanya yang berupa pangan seperti itu, Pak, tapi juga akademisi kita juga diperhatikan, dilihat progresif dalam nilai-nilai kita juga tuh dalam belajar kita. Jadi diperhatikan sekali, Pak. Kemarin sampai didatangkan dosen bahasa Arab untuk mengajar secara khusus mahasiswa-mahasiswa baru tahun 1, Pak. Wow, itu sampai ada ya program ya dari Zaitunah itu ya? Iya, alhamdulillah sekali, Pak. Kita sangat-sangat dibantu. Terus juga dicek juga kelayakan rumah kita, seperti itu, ditanyakan kabarnya satu-satu, yang ini gimana, yang ini gimana, orang tuanya gimana, sehat atau enggak. Terus juga kemarin kita dibagi selimut pas awal musim dingin tuh, Pak. Musim dingin? Awal musim dingin kita dibagiin selimut nih untuk mahasiswa gitu, dibagiin sekian puluh selimut sama beliau. Itu artinya perhatian beliau yang sangat besar ya, Pak, ya, buat kita. Alhamdulillah sekali ya. Iya, kita udah bagaikan anak beliau sendiri gitu ya, Pak. Iya. Kemudian selain itu juga kita sebagai mahasiswa Indonesia itu banyak diminati, Pak, dari segi budaya kita. Iya. Kemudian juga skill-skill yang lain gitu. Dalam beberapa perlombaan, alhamdulillah mahasiswa Indonesia itu sempat mewakili Universitas Zaitunah, Pak. Oh, justru mewakili ke pihak kampus ya? Mewakili pihak kampus. Kemarin itu di tahun lalu sempat mewakili lomba diskusi, lomba debat gitulah, Pak, ya. Oh. Ya, dengan bahasa Inggris gitu, karena ajangnya internasional gitu ya, Pak. Iya, jadi alhamdulillah jadi membuka kepercayaan juga, Pak, dari pihak kampus. Kalau ada apa-apa, oh, masih Indonesia siap gak ikut partisipasi dalam lomba apa, misal menghafal Al-Quran kayak gitu. Kemarin baru dapat info lagi saya, Pak, dari salah satu mahasiswa kalau dia itu udah diajak sama dosennya, dosen qiraatnya, untuk ikut lomba baca Al-Quran, murotal Al-Quran gitu. Oke, pas bulan Ramadan ini paling ya? Pas bulan Ramadan. Iya, karena di bulan Ramadan ini ada ratusan lomba hifdzul Quran ya. Hifdzul Quran. Itu, dan saya menyaksikan betul bagaimana mahasiswa Indonesia di Universitas Zaitunah ini betul menjadi primadona ya. Karena perangainya, karena akhlaknya, karena prestasinya. Tadi itu karena dalam tradisi hifdzul Quran atau sholawat Nabi. Kalau kegiatan-kegiatan kebudayaan yang dilakukan oleh mahasiswa itu seperti apa kegiatan kebudayaan untuk mengenalkan budaya Indonesia ke warga Tunisia? Ya, di kampus juga setiap tahunnya itu ada orientasi mahasiswa baru, Pak. Jadi ketika itu kan pasti banyak mahasiswa-mahasiswa dari Tunis sendiri atau mahasiswa asing dari Afrika atau negara-negara yang lainnya. Itu kita diminta untuk mempromosikan budaya Indonesia. Beliau mereka suka melihat silat, itu salah satunya, Pak, yang sangat diminati oleh orang Tunisia. Kemudian juga tim marawisnya juga, Pak. Dan ada tim tari juga. Itu kita setiap tahun diminta untuk tampil di kampus. Dan nggak lupa juga orang Tunis itu suka gitu, jadi minta sekalian kita tampil, sekalian tolong dong sediain souvenir atau makan-makannya dari mahasiswa Indonesia. Jadi saya balik lagi ke Pak Fadi, Pak,
ini Pak ada undangan gini. Oh iya siap, nanti saya ini undang. Betul, kalau ke Pak Fadi nanti ke meja saya datangnya. Dan saya sebagai duta besar, jujur saya sampaikan kepada publik, kepada pemirsa dimanapun saja di tanah air, saya sangat bangga dan saya sangat mendukung seluruh kegiatan dari PPI Tunisia ini. Itu apa, PPI Tunisia dengan KBRI Tunis itu ini sebuah anomali, sebuah afirmasi. Itu hubungannya sangat baik sekali. Dia tidak tahu apakah karena mahasiswanya yang baik atau karena dubesnya juga yang baik. Saya selalu dari dubes yang sebelum saya tanya apa yang harus saya lanjutkan, hubungan baik dengan PPI gitu. Maka itu bagaimana cerita hubungan antara PPI dengan KBRI Tunis itu kok begitu sangat dekat? Apakah karena jampi-jampinya? Saya sendiri, kalau saya karena mantan mahasiswa di Mesir, di Al Azhar, jadi saya akan selalu mendukunglah kegiatan PPI Tunisia. Itu hubungan yang baik itu selama ini menurut Rusdi, pengalaman dari sebelum Rusdi menjadi ketua sampai sekarang itu bagaimana? Iya Pak, kalau hubungannya itu emang harus kita mulai dengan pendekatan juga ya Pak ya, kepada home staff, lokal staff KBRI juga gitu ya, karena memang kita sebagai mahasiswa nggak bisa asal cuek aja gitu Pak, karena kita jauh negaranya di Indonesia, kemudian berangkat ke Tunisia buat belajar gitu, sebagai mahasiswa yang kurang perhatian dari orang tua gitu Pak, paling cuma bisa video call aja gitu. Jadi kita zaman kamu masih bisa video call, zaman saya surat-suratan. Baru bisa dibalas tuh 2 bulan 3 bulan. Iya. Zaman kamu beruntung. Alhamdulillah Pak, bisa setiap hari video call gitu kan. Jadi, lumayan Pak, kirimannya jadinya lebih kenceng Pak kalau iya, jadi itu Pak, kita menganggapnya KBRI itu sebagai bapak dan ibu kita, itu yang nggak boleh kita lupakan, karena tentunya perhatian dari bapak khususnya, kemudian dari staf-staf KBRI juga kepada kita mahasiswa itu sangat erat Pak. Jadi kita butuh apa dinaungi gitu. Jadi banyak mahasiswa juga yang akhirnya ya kita keluarga. Iya. KBRI itu ayah dan ibu kita. Iya. Dan memang Rusdi, KBRI Tunis atau saya sebagai duta besar itu punya tugas dari negara, yaitu perlindungan WNI. Betul. Jadi kita harus melindungi seluruh WNI yang ada di sini. Nah, saya itu menambahkan perlindungan dan pemberdayaan. Pemberdayaan itu artinya apa? Ya kita yang proaktif dari kedutaan untuk menyapa melalui belusuan, untuk memonitor bagaimana kondisi kesehatan, kondisi kehidupannya saya monitor terus di setiap saat itu. Lalu kemudian bagaimana anak-anak ini betul-betul sekali lagi sungguh-sungguh belajar, karena saya tahu betul lah perjuangan orang tua saya, dan orang tua seluruh mahasiswa di sini ingin anak-anaknya itu pulang betul-betul menjadi harapan mereka semua. Nah, kalau Rusdi ingin sampaikan kepada seluruh pemirsa tentang bagaimana kondisi Tunis dan bagaimana kondisi Zaytuna dan bagaimana kondisi para mahasiswa di sini, supaya orang tua di tanah air, para pemirsa punya gambaran tentang Tunisia, tentang Zaytuna, tentang mahasiswa kita. Silakan. Ya. Kalau dari saya Pak ya, untuk menjadi mahasiswa Zaytuna itu alhamdulillah saya sangat bersyukur Pak. Ya karena Zaytuna itu merupakan kampus tertua ya Pak ya, dan juga dari metode belajar mengajarnya itu juga sangat bagus Pak, tidak kalah dengan kampus-kampus ternama lainnya. Ya, jadi dan untuk
para pemirsa gitu yang ingin melanjutkan sekolahnya ke Tunisia, silahkan mendaftarkan diri, berniat dengan sungguh-sungguh untuk belajar ke Tunisia. Insya Allah semuanya aman Pak, karena Tunisia adalah salah satu negara yang tergolong aman ya Pak ya, di Timur Tengah dan Afrika. Jadi nggak usah khawatir. Terus juga alhamdulillah sekarang KBRI Tunis di bawah naungannya Pak Dubes, jadi kulusai meriglin Pak, semuanya aman ya. Kulusai tamam. Itu insya Allah semuanya beres, apalagi sekarang banyak program-program baru ya Pak ya, untuk tidak hanya di kampus, juga di PPI kita ada pengembangan mahasiswa gitu, dan juga dari Bapak juga ada pembinaan juga dari KBRI. Insya Allah harapan saya dari mahasiswa Zaitunah ini bisa menghasilkan tokoh-tokoh ulama di Indonesia ya, yang tentunya bisa memberikan nilai-nilai positif Pak untuk Indonesia dan dunia Pak. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Insyaallah para pemirsa, kata orang Tunisia kulusai bahi. Jadi insyaallah semuanya baik, dan saya yakin sekali bahwa wadan asadu isyraqan, bahwa besok akan lebih cerah, hari esok akan lebih menjanjikan bagi kita semua. Amin. Karena ada PPI yang menaungi seluruh kegiatan mahasiswa di Tunisia, ada KBRI Tunis, ada para ulama dan kampus Zaitunah yang tadi kata Rusdi memberikan perhatian yang sangat luar biasa. Pemirsa, demikian bincang-bincang kita tentang Perhimpunan Pelajar Indonesia Tunisia. Kita akan lanjutkan pada perbincangan yang lain esok. Terima kasih Rusdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.